Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعباده وصحبه مدمة السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بهوايهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب الحادي والعشرون في فضيلة ذكر الله تعالى halaman 33. Bab yang ke-21 pada menyatakan keutamaan zikrullah. Zikrullah. Arti zikir secara umum kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah atau perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah, itu disebut zikir. Dan seabdal-abdal zikir ya Nabi yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman yang di tengah lah. Wadhkuruni adzkurkum. Allah memerintahkan kita wadhkuruni, kalian berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Adzkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuru li, bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, jangan kalian kada bersyukur. Ini perintah Allah lah, berarti bila kada bersyukur berdosa. Bila kada ingat lawan Tuhan berdosa. Nah tuh, karena ini fi'il amar, perintah. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika, berbeda pendapat para ulama pada menafsirkan fadhkuruni adzkurukum, menafsirkan kalimat fadhkuruni adzkurukum itu nah, ingatlah kalian kepadaku ya Tuhan, bila nyawa ingat aku pun ingat lawan kalian. Nah, menafsirkan itu nah. Waqala Ibnu Abbas, ujar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas nih. Ini ahli tafsir pertama setelah Nabi. Ujar sidin, udhkuruni bi ta'ati adzkurukum bi ma'unati. Itu maksud arti fadhkuruni adzkurukum itu. Tafsirnya adalah ujar Ibnu Abdullah bin Abbas, udhkuruni bi ta'ati, kalian ingatlah akan aku dengan cara mentaati perintahku. Tafsir udhkuruni. Maka mau taat adzkurukum bi ma'unati, aku pun ingat dengan kalian dengan menolongi. Nah, itu maksud udhkuruni adzkurukum. Jadi ingatlah kalian dengan cara taat lawan aku, maka aku pun mengingat kalian ya Allah dengan cara memberikan pertolonganku kepada kalian. Itu yang dimaksud udhkuruni adzkurukum. Tapi di sini berbeda pendapat para ulama. Waqala Sa'id bin Jabir, ujar sidin lain lagi. Ujar sidin, udhkuruni bi ta'ati adzkurukum bi maghfirati. Ingatlah kalian akan aku dengan cara taat kepadaku, maka mun kalian mau taat, aku pun ingat dengan kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itu maksudnya pula. Tafsir kedua, tulis saja nomor 1, nomor 2 tafsirnya. Memang kita tahu berapa macam tafsir. Yang ketiga, wa qala Fudail bin Iyad, ujar sidin, arti ini ayat yang di atas itu fadhkuruni bi ta'ati adzkurukum bi thawabi. Ingatlah kalian kepadaku dengan cara taat dengan aku, maka aku pun ingat dengan kalian dengan cara memberi pahala. Nah, tafsir yang ketiga. Wa qala Ibnu Qaisan, jadi Ibnu Qaisan bilang lain lagi, fadhkuruni bisyukri. Ingatlah kalian kepadaku dengan cara berterima kasih. Adzkurukum biziyadati, maka aku pun ingat kepada kalian ya Allah dengan cara menambah nikmat di diri kalian. Nah, 4 sudah. Wa qila, ada lagi dikata udhkuruni bi tauhidi wal iman
ingatlah kalian kepadaku dengan cara mengisahkan aku dan percaya lawan aku. Adzkurukum bid-darajati wal janan, dan aku ingat kepada kalian dengan cara mengangkat derajat dan memasukkan kalian ke dalam surga. Mengangkat derajat di sini di dunia maksudnya, wal janan, dan masuk ke dalam surga. Jadi bila kita ingat lawan Tuhan, maksud ingat lawan Tuhan tuh maisahkan sidin dan percaya lawan sidin. Menurut yang tafsir di sini, yang sebutinnya nih, maka Allah pun akan mengangkat derajat kita di dunia dan memasukkan kita ke dalam surga di akhirat. Itu satu tafsir lagi. Wa qila, tafsir lain lagi nah, udhkuruni ala dhahril ardi adhkurukum fi batiniha idza nasiyakum ahluha. Nah, itu titik di situ. Ingatlah kalian kepadaku di muka bumi ini, maka aku pun akan ingat kepada kalian ketika penduduk bumi lupa. Aku ingat lawan kalian di dalamnya. Maksudnya secara tersembunyi. Ini tafsir yang sebetulnya pula. Berapa sudah? Hitungnya pian. Wa qila udhkuruni fid dunya adhkurukum fil akhirah. Ingatlah kalian kepadaku di dunia, maka aku akan ingat lawan kalian di akhirat. Tafsir berikutnya pula. Wa qila udhkuruni bi ta'at adhkurukum bil mu'afat. Ingatlah kalian kepadaku dengan cara mengerjakan ketaatan-ketaatan. Adhkurukum, maka aku pun ingat kepada kalian bil mu'afat, dengan memberi keapiatan-keapiatan. Arti apiat itu lebih luas daripada sihat. Sihat walafiat ya. Nah, kalau nya sihat belum tentu apiat. Kalau apiat pasti sudah sihat. Nya ada sihat tapi kada berduit, belum apiat lagi. Sihat banyak hutang, belum apiat. Sihat berpikiran terus, belum begitu. Cuma bila apiat itu berarti orang sihat-sihatnya lawan kada berpikiran, lapang dada, kada ada hutang, kada ada segala macam. Nah, itu apiat tadi. Wa qila udhkuruni bil khala'i wal mala'i. Ingatlah kalian kepadaku di tempat yang sunyi, wal mala'i, dan tempat orang banyak. Adhkurukum bil khala'i wal mala'i, maka aku pun akan ingat kepada kalian di tempat yang sunyi dan di tengah orang banyak. Nah, ini tafsir yang berikutnya. Berapa sudah? Hitung pian lah. Banyak tafsirnya nih. Wa qila, ada lagi yang lain menafsirkan udhkuruni fin ni'mati war rakha'i. Ingatlah kalian kepadaku waktu dapat nikmat dan waktu dapat kesusahan. Dapat nikmat disuruh ingat lawan Tuhan, dapat kesusahan disuruh ingat lawan Tuhan. Adhkurukum fi syiddati wal bala, maka aku pun akan mengingat kalian waktu dalam kesulitan dan musibah. Tafsir ini maksudnya Allah ingat lawan kita waktu kita dapat kesulitan dan musibah, Allah menolong kita kawas sabar. Nah, itu maksudnya Allah menolongi kita kawas sabar. Wa qila udhkuruni bitaslim wa tafwid. Nah, ingatlah kalian kepadaku bitaslim wa tafwid, dengan taslim dan tafwid. Taslim itu badang sanak dengan tafwid kurang lebih aja. Artinya menyerahkan urusan dunia, hasilnya mengumpati apa ujar Tuhan. Taslim itu nantinya atau tafwid sama aja. Maka mun kaya itu ya Tuhan, mau ingat lawan aku dengan cara menyerahkan urusan dunia kepadaku. Adzkurukum bi aslahil ikhtiyar, maka aku akan mengingat kalian dengan sebagus-bagus pengaturan. Dengan sebaik-baik pengaturan. Kita minta aturakan Tuhan, diaturkan Tuhan dengan yang paling baik. Itu teman termasuk orang ingat lawan Tuhan juga. Jadi jalur ingat itu banyak benar, karena nih pengertian udhkuruni adhkurukum itu panjang benar. Wa qila, yang berapa sudah? Tafsir yang lain lagi, udhkuruni bisyauqi wal mahabbah. Ingatlah kalian kepadaku dengan rindu dan rasa cinta. Adhkurukum bil wasli wal qurbah, maka aku pun akan ingat kepada kalian dengan menyampaikan kepadaku dan mendekatkan kepadaku. Bil wasli, menyampaikan kepadaku, wal qurbah, mendekatkan kepadaku. Maksudnya
Amun kita ingat lawan Tuhan berdasarkan ridho dan cinta, maka dijadikan Allah kita tadi kada kawa lagi melupakan Allah. Itu yang dimaksud waslah wal qurbah. Sulit kita hendak ingat lagi lawan Tuhan, asal dasar kita ingat lawan Tuhan itu karena cinta dan rindu. Wakila dikata lagi, uzkuruni bil majdi was thanai. Ingatlah kalian kepadaku bil majdi, dengan memuliakan aku, wasanai, dan memuji lawan aku. Adzkurkum bil afai wal jazai, maka aku pun ingat kepada kalian dengan memberi nikmat di dunia, wal jazai, dan memberi balasan di akhirat. Nah, itu artinya pulang. Wakila ada lagi pulang artinya, udzkuruni bit taubah, udzkuruni bit taubati. Ingatlah kalian kepadaku dengan cara minta ampun, menyesal lawan kesalahan. Itu pun juga ingat lawan Tuhan. Adzkurkum bi ghufranil haubah, maka aku pun ingat kepada kalian dengan mengampuni segala kesalahan. Nah, ada juga lagi udzkuruni bid du'a. Kalian ingatlah kepadaku dengan cara berdoa, meminta. Adzkurkum bil afa, maka aku pun ingat dengan kalian dengan memberi. Berarti sekalinya jalur ingat itu banyak benar. Bukan hanya membaca la ilaha illallah saja kada. Imbah itu pulang lagi udzkuruni bisual, udzkuruni bisuali, adzkurukum bin nawali. Ingatlah kalian kepadaku dengan meminta, maka aku pun ingat kepada kalian dengan memberi. Berikutnya lagi udzkuruni bila ghaflatin. Ingatlah kalian kepadaku dalam keadaan sadar. Bila ghaflah, dalam keadaan sadarnya bisa kita tuh ingat lawan Tuhan tuh mungtung berzikir tapi hati lupa lawan sidin. Nah, maka adzkurukum bila muhmalah, aku pun ingat kepada kalian dengan tanpa sia-sia. Nah, sebab kita berzikir muntung hati lupa lawan Tuhan, itu ada sebagian ulama memandangkan sia-sia. Ada juga sebagian ulama memandangkan ada aja manfaatnya, pahala muntung. Nah, pahala muntung. Jadi asalnya lawan aku ya Allah berzikir ingat hatinya, maka aku pun kadang menyanyiakan oninya bila muhmalah. Udhkuruni bin nadami. Ingatlah kalian kepadaku bin nadami dengan rasa penyesalan atas dosa-dosa yang lalu. Adzkurkum bil kirami, maka aku pun ingat dengan kalian dengan cara memuliakan kalian. Nah, jadi mun hendak mulia caranya menyesal atas kesalahan yang bahari, maka Tuhan pun memberi kemuliaan lewat orang tersebut. Udhkuruni, nah banyak berapa puluh sudah artinya. Udhkuruni bil ma'dzirati. Ingatlah kalian kepadaku dengan minta uzur, minta kemakluman. Ya Allah, maklumi ulun-ulun ini apa ada banyak kesalahan, ilmu kurang, amal kurang, minta ujur lawan Tuhan, itu pun termasuk ingat lawan Tuhan ya. Maka adzkurukum bil maghfirah, aku pun ingat lawan inya bil maghfirah dengan memberi keampunan juga. Udhkuruni bil iradah. Nah, udhkuruni bil iradah. Ingatlah kalian kepadaku bil iradah, dengan arti iradah di sini maksudnya dengan menyesuaikan kehendak Allah. Bil iradah artinya menyesuaikan kehendak Allah. Ingatlah kalian kepadaku dengan ada kesadaran bahwa kehendak Allah yang terbaik. Itu maksudnya. Maksud bil iradah di sini nah. Amun artikan seadanya aja dengan kehendaknya, untuk kehendaknya. Nah, maksudnya ingatlah kepadaku ya Tuhan dengan cara jangan atau dengan cara mengumpati kehendakku. Maka adzkurukum bil ifadah, aku pun ingat kepada kalian dengan cara memberi kemanfaatan. Sebab setiap yang aku gawi itu ya Tuhan pasti bermanfaat. Itu. Udhkuruni, ingatlah kalian kepadaku bitanassuli. Arti tanassuli itu bisuhudi. Ingatlah kalian kepadaku dengan memandang akan kebaikanku. Bitanassuli itu memandang kebaikanku, bisuhud. Maka mau ingat kepadaku dengan memandang kebaikanku. Adzkurukum bitafadduli, aku pun ingat kepada kalian dengan memberikan anugerah yang banyak. Nah, jadi orang tuh ingat waktu minum bahwa inya hilang haus tuh karena kebaikan Allah, itu pun zikrullah.
Kawa bajalan, ingat bahwa kawa bajalan ini kebaikan Allah, itu pun zikrullah. Kawa melihat, sadar kawa melihat kebaikan Allah, itu pun zikrullah. Nah, maka disebut tanassul, nadanya sampai kepada Allah sinyalnya. Maka Allah beri anugerah yang berlipat ganda. Udhkuruni bil ikhlas, bil ikhlasi. Ingatlah kalian kepadaku dengan ikhlas. Adzkurukum bil khalas, maka aku pun ingat kepada kalian dengan melepaskan dari api neraka. Nah, jadi asal kita ikhlas, waktu itu kita terlepas dari api neraka. Allah sudah maka itu bila nyawa jar Allah ingat kepadaku dengan cara ikhlas, aku pun ingat dengan nyawa dengan cara melepaskan dari api neraka. Artinya bigir hisab tuh ya Allah. Udhkuruni bil qulub, udhkuruni bil qulubi. Ingatlah kalian kepadaku dengan hati. Adzkurukum bikashfil kurub, aku pun akan ingat kalian dengan memudahkan segala kesulitan. Nah, itu. Jadi orang tuh berdiam ya. Kita menyangka orang itu maungot mahaya, padahal sekalinya orang tadi ingat lawan Tuhan, tapi dengan hatinya macam-macam caranya. Ada kita nih kata juga sangat jahat mah. Betul jadi pinang-ungut ya, banyak hutang sakoto aja. Nah, itu kita tuh kata juga benar itu. Padahal nggak ada. Padahal orang tadi itu tapakur bisa juga. Nah, maka mun kaya itu ya Tuhan, adzkuruhum bikashfil kurub. Aku mudahkan inya dari kesulitan-kesulitannya. Udhkuruni sambungannya, udhkuruni bila nisyan. Ingatlah kalian kepadaku dengan tanpa lupa. Nah, bila nisyan artinya dengan sadar, tanpa lupa. Bila nisyan itu tanpa lupa artinya. Maka adzkurukum bil iman, aku pun ingat kalian dengan menambah keimanan kalian. Jadi sekali kita ingat lawan Allah, keimanan kita bertambah. Dua kali bertambah lagi, makin banyak makin bertambah, makin bertinggi keimanan. Sambungannya, udhkuruni bil iftikhar. Ingatlah kalian kepadaku dengan rasa yang sangat berhajat kepadaku. Iftikhar itu sangat berhajat lawan Tuhan. Nah, perasaan rasa sangat berhajat itu pun zikir juga. Maka adzkurukum bil iqtida, aku pun ingat kepada kalian dengan cara pengkabulan. Nah, bil iqtida itu dengan kabul. Kita bahajat tapi bahajat lawan Tuhan, ingat lawan Tuhan, Allah pun menyambut dengan pengkabulannya, dengan pertolongannya. Ulquruni bil i'tidar wal istighfar. Ingatlah kalian kepadaku dengan cara i'tidar. I'tidar itu minta kemakluman. Wal istighfar, dan meminta ampun. Adzkurkum birrahmah wal ighfar. Aku pun ingat kepada kalian dengan kasih sayang dan pengampunan. Udhkuruni bil iman. Banyak benar nanya kalau nah. Tafsirnya nih. Berapa sudah menghitung adalah 40 habis aku sudah. Udhkuruni bil iman. Ingatlah kalian kepadaku dengan iman. Adzkurkum bil janan. Aku pun ingat dengan kalian dengan memasukkan ke dalam surga. Udhkuruni bil Islam. Ingatlah kalian kepadaku dengan cara masuk Islam. Jadi orang sudah masuk Islam itu sudah ingat Tuhan ya sudah. Adzkurukum bil ikram. Aku pun ingat dengan kalian dengan cara memuliakan. Udhkuruni bil qalbi. Ingatlah kalian kepadaku cukup di hati. Adzkurukum bikashfil hujubi. Maka aku pun ingat kalian dengan cara membukakan hijab-hijab. Hujub itu jamak taksir, asalnya hijabun, hijabani, hujubun. Bikashfil hujubi. Udhkuruni, ingatlah kalian kepadaku zikran fanian. Akan zikir yang kalian menyadari bahwa kalian itu sebenarnya kadada. Itu zikran fanian. Kita tuh sadar kita tuh cagar mati, zikran panian juga. Adzkurukum dzikran baqiyan, maka aku pun akan ingat kepada kalian dengan cara membukakan kesadaran kalian bahwa akulah yang bersifat baqa. Itu maksud dzikran baqiyan itu. Udhkuruni bil ibtihal, adzkurukum bil ifdal. Nah, ingatlah kalian kepadaku dengan cara kalian merasa kada mampu, ibtihal. Adzkurukum bil ibdal, maka aku pun ingat kepada kalian dengan ibdal, memberikan pertolongan-pertolongan atau anugerah-anugerah. Kita duduk mau ngut, ya Allah, uluni la haula wala quwata illa billah, sudah dianggap ingat lawan Tuhan. Nah,
Maka Allah beri karunia-karunianya. Udhkuruni bitadalluli, ingatlah kalian kepadaku dengan cara merasa hina, memandang diri kada kau apa-apa, kada bisi apa-apa, kada bisi kebaikan, tadallul narannya. Maka Allah Ta'ala menyawaka itu, adzkurukum bimaghfiratiz zalal, aku pun mau mengampuni kalian, aku pun ingat dengan kalian dengan cara mengampuni kesalahan-kesalahan kalian yang banyak. Jadi kita ini banyak berisi kesalahan secara kada sadar. Yang sadar banyak juga, yang kada sadar banyak juga, itu diampuni Tuhan bila kita mau menghinakan diri kepada Allah. Arti menghinakan itu memandang diri kada ada bisi kebaikan, walaupun yang kita gawe ini kebaikan terus. Nah, kita nih saben hari sembahyang 5 waktu berjamaah pulang jadi imam pulang, misalnya berwirid panjang pulang, punya tuntung wirid subuh tuh zuhur langsung. Nah, tuntung wirid zuhur asar langsung, misal ini kan kebaikan terus nih, pada sampai berbuat jahat tuh, tapi tetapnya memandang dirinya hina, kada ada bisi kebaikan, sebab seluruhnya tadi kebaikan dari Allah. Nah, itu disebut tadallul. Maka mun kaya itu perhatian, adzkurukum bimaghfiratiz zalal, dosanya kada ada ya Tuhan. Nah, biskisah diampuni. Udhkuruni bil i'tiraf, adzkurukum bimahwil ikhtiraf, ingatlah kalian kepadaku dengan mengaku salah. Ikhtiraf itu mengaku salah. Adzkurukum bimahwil ikhtiraf, aku pun ingat kepada kalian dengan menghapus kesalahan yang kalian sadari atau yang kada kalian sadari. Nah, jadi asal kita mengaku salah, ya Tuhan, ku hapus kena. Udhkuruni bi safa'is sirri, ingatlah kalian kepadaku dengan kebersihan hati. Sir itu artikan aja hati, tak mudah sedikit ya, walaupun sebenarnya hati yang terdalam. Ingatlah kalian kepadaku dengan kebersihan hati. Adzkurukum bi khalisil birri, aku pun akan ingat kepada kalian dengan memberikan ma'rifah. Khalisil birri, memberikan ma'rifah. Nah, jadi kita tadi berbuat baik khalis, bujur-bujur ikhlas, itu hanya orang yang ma'rifat. Yang begawi itu bujur-bujur ikhlas. Khalisil birri narnya. Khalisi isim fa'il, birri kebaikan, artinya orang yang berbuat ikhlas, orang yang berbuat kebaikan dengan ikhlas. Udhkuruni bisidqi, ingatlah kalian kepadaku dengan sidq, dengan benar. Adzkurukum birrifqi, aku pun ingat kepada kalian dengan kasih sayang, kelembutan. Udhkuruni bisafwi, nah safwi itu artinya apa nih? Minta maaf artinya lah. Alhamdulillah. Adzkurukum bil afwi, nah minta maaf kita. Udhkuruni bisafwi, ingatlah kalian kepadaku, artinya beribadahlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku sambil minta maaf, karena melihat ibadah tadi banyak kekurangan, itu safwi narannya. Maka adzkurukum bil afwi, aku pun ingat kepada kalian dengan kemaafan juga. Jadi konsep atau apa yang kaidah orang tasawuf itu bila inya beribadah, ya tetap minta ampun. Karena merasa ibadahnya banyak kekurangan. Maka mun kaya itu perhatian termasuk ingat bilangan Tuhan. Maka adzkurukum bil afwi, aku ingat kepada kalian dengan kemaafan. Udhkuruni bit ta'zim, ingatlah kalian kepadaku dengan membesarkanku. Adzkurukum bit takrim, aku pun ingat kepada kalian dengan memuliakan kalian. Nah, barang siapa membesarkan Allah, orang tadi dibesarkan juga oleh Allah. Udhkuruni bit takbir, ingatlah kalian kepadaku dengan cara takbir, mengagungkan aku. Adzkurukum bin najati minas sa'ir, aku pun ingat kepada kalian dengan menyelamatkan dari neraka sa'ir. Udhkuruni bitarkil jafa, nah ingatlah kalian kepadaku dengan meninggalkan pekerjaan yang sia-sia. Nah, sekalinya orang yang meninggalkan pekerjaan sia-sia termasuk ingat lawan Tuhan juga. Yang sia-sia itu banyak benar, duduk di pinggir jalan, kada kepentingan tuh, nah melihat orang lalu, nah kan sia-sia itu japa narangnya, kaya mengambil bangkai, japa tuh semakan bangkai bang, kan sia-sia segenapa bangkai ya kalau dimakan kada kawan, diulah jimat begini ngalih, diberi ke kantong segenapa juga. Nah, adzkurukum bihifdzil wafa, maka aku ingat kepada kalian dengan cara memberikan kalian kesempurnaan ibadah. Hifdzil wafa itu kesempurnaan ibadah.
Bila kita mau meninggalkan yang sia-sia, Allah beri kita kesempurnaan beribadah. Udhkuruni bitarkil khata. Ingatlah kalian kepadaku dengan meninggalkan kesalahan. Adzkurkum bi anwa'il 'atha. Aku pun akan ingat kepada kalian dengan memberi berbagai macam pemberian. Udhkuruni bil jahdi bil khidmah. Ingatlah kalian kepadaku dengan bersungguh-sungguh hendak menjadi hamba. Bil jahdi bil khidmah tuh bujur-bujur hendak jadi hamba Allah. Kalau kita berisi niat hendak bujur-bujur jadi hamba Allah, itu termasuk ingat lawan Tuhan juga. Jadi jalla Allah Ta'ala, udhkuruni bil jahdi bil khidmah. Ingatlah kepadaku dengan cara bujur-bujur jadi hamba. Adzkurukum bi itmamin ni'mah. Aku pun ingat kepada kalian dengan menyempurnakan nikmatnya. Jadi asal orang tuh bujur-bujur hamba bila berusaha apa sugih. Asal orang tuh bujur-bujur jadi hamba bila menuntut ilmu alim. Itu. Udhkuruni min haitsu antum. Udhkuruni min haitsu antum. Ingatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Adzkurkum min haitsu ana. Aku pun ingat kepada kalian dimanapun aku berada juga. Apa tuh pemahamannya tuh? Ini kadang kalau diartikan seadanya lah, perlu penjelasan. Maksudnya, selama kita ingat lawan Tuhan, selama itu Allah Ta'ala memperhatikan kita dengan perhatian yang khusus, bukan perhatian yang umum. Nah, jangan dianggap Tuhan itu menduduki bertempat pada wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Nah, berzikir kepada Allah itu sungguh maha agung, maha besar. Banyak artinya. Menghitungnya berapa tadi? Ada menghitungnya lah. Sama nih pada kada menghitungnya juga. 50 lebih bang lah artinya. Afada dzalika, yang menulis tafsir yang banyak ini adalah Syekh Abdul Qadir, ujar Imam Nawawi Al-Bantani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hanya hadis pertama. Nah, tadi mukadimahnya panjang sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, zikrullah, bermula berzikir lawan Allah tadi, kayak apa zikirnya? Yang di atas tadi yang banyak tadi tuh, salah satunya pilih. Itu alamul iman au liwa'uhu, yaitu ciri iman atau tanda iman atau benderanya orang beriman. Nah, jadi mun kada ada berzikir sama artinya orang tadi kada ada bisa tanda bahwa orang itu beriman. Wa bara'atun minan nifaq. Nah, zikir kepada Allah itu termasuk melepaskan orang tadi minan nifaq, dari sifat munafik. Nah, lidalalati halil dzakir ala annahu innama dzakarallaha imanan billah wa tasdiqan bihi. Karena orang yang berzikir itu membuktikan bahwa keadaan dirinya tadi memang beriman dan percaya membenarkan lawan Allah. Cakanya kada percaya dan membenarkan bapak ingat lawan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Wa hisnun minasyaitan. Nah, zikir itu pun adalah pemeliharaan dari syaitan. Asal kita mau berzikir, syaitan tak kamih-kamih buka. Wa hirzun ay ihtirasun minan niran, pagar dari api neraka. Jadi orang berzikir seperti memagari dirinya dari api neraka. Kayak apa caranya berzikir? Banyak caranya tadi banyak banget caranya. Wa qila idza tamakkana dzikru minal qalbi. Ini dipadahkan lagi oleh para ulama. Idza tamakkana dzikru minal qalbi, apabila zikir itu sudah nahap di dalam hati. Tamakkana itu nahap. Bahasa Banjar pang nahap nih tuh. Nah, bahasa Indonesianya kokoh. Amun zikir itu sudah kokoh, mantap di dalam hati, fa idza dana minhu syaitan, apabila syaitan berparak lewat orang yang zikirnya mantap di hati, suri'a, tajung kaling syaitan. Tajung kaling itu apa bahasa Indonesianya? Tajung kaling bahasa Banjar, Bang. Apa bahasa Indonesia tajung kaling tuh? Arti akan kita masing-masing lah. Tajung kaling. Jadi orang yang nahap berzikir lawan Tuhan, setan berparak, setan tajung kaling. Kama yusra'ul insan, sebagaimana manusia pun bisa tajung kaling juga. Nah, gitu.
Idza dana minhu syaitan fayaquluna ma li hadza. Sekalinya yang setan yang tajung kaling tadi, tajung kaling kan dia kan bersiup-siup aja tajung kaling, nah dapatnya yang manusia yang berzikir tadi nih. Lalu setan yang lain berparak menggurumoti, kenapa nyawa sampai takipai bahasa Indonesianya lah tajung kaling itu. Takipai. Sama aja nih. Takipai itu juga kali bahasa Banjar juga doanya nih. Jadi melihat yang kawannya takipai itu beda tangannya setan yang lain. Kenapa nyawa takipai? Nah, makanya bayuqalu qad massahul insu. Oh, ini tadi yang ditampiling oleh manusia tadinya. Kamu udah kayak rasa ditampiling itu loh takipai. Nah, itu orang yang nahap zikirnya lawan Tuhan. Allah nahap ya kalau. Nah, dan sama kayak Nabi juga yang ada kalau yang dihunus oleh pedang ya Allah oleh penjahat nih. Nah, nyawa di mana Tuhan nyawa sekarang ini. Nah, nih kan seorang sudah di ujung di ujung pedang nyawa mau ngejar yang si musuh yang orang kafir nih. Ya Nabi berucap ya Nabi Allah talapas pedang itu ya. Nah, itu contohnya aja tuh, talapas pedangnya. Udah kita begitu-gitir tuh. Nah, tapi itu Nabi lah. Nah, kita nih kan ada Nabi bang ya karena kada afada asyidi Syekh Abdul Qadir. Itu jasidin penjelasan yang sangat bermanfaat dari Syekh Abdul Qadir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri al-khafiyyu. Nah, bermula paling afdal zikir ujar Nabi inilah paling afdal zikir adalah al-khafiyyu, zikir yang samar. Nah, arti samar itu tuh kawan dihiga kada tahu bahwa kita berzikir samar naranya. Dikira bini kita yang sabantal goreng nih kita nih aur mengaruh aja terus goreng. Aur malamun padahal kita berzikir. Nah, ya mau mengaruh kita harus dibini. Berarti kita berzikir tuh. Artinya dasar asli goreng tuh. Nah, jadi kawan dihiga menyangka kita nih biasa-biasa ya, padahal kita berzikir. Nah, itu yang samar ngarannya. Itu paling afdal zikir. Wa qila adz-dzikrul khafiyyu la ya'rifuhu al-malaku. Nah, dipadahkan bahwa zikir yang samar itu kadang la yarfa'uhu al-malaku, kadang mengangkat, kadang menulis, kadang membawa oleh malaikat kepada pahala zikir tadi kepada Allah. Sebenarnya kada tahu juga malaikat tadi. Li'annahu malaikat la itla'alahu alaih, kadang mengetahui lawan zikirnya orang tadi. Jadi kada diangkat oleh malaikat. Kan setiap amal kan sehari malaman diangkat oleh malaikat dilaporkan nih pembukuannya. Nah, zikir hamba yang samar tadi kada diangkat, kada termasuk di pembukuan. Kenapa? Malaikat kada tahu juga. Kayak pemasuk pembukuan. Nah, fahuwa sirrun, maka zikir yang samar itu sirrun, rahasia bainal abdi, antara hamba tadi wa bainallahi taala, dengan Allah. Nah, rahasia sawat malaikat aja kada tahu, tapi kita nih ngalihai kan. Memang kita nih behinip jebang pemulaan betul berkisah. Nah, itu ngalihnya hinip dulu aja. Kan berkisah kan tahu lah wal aku nih hinip tahu lagi. Aku nih berzikir jahan ya kalau sia-sia kita menyamarkan berkisah aja garnya. Nggak mesti behinip satang hari behinip aja. Jadi yang bini pindah apa aja bini pindah hinip berdiam aja. Di kiau kada mehirani. Oh, sudah malamnya berkisah. Aku tadi hinip tahu aku berzikir lawan Tuhan ya. Nah, itu sia-sia. Kada jadi khafi, kada jadi samar naranya membakisah. Ada juga yang rugi benar mengamalkan zikir samar 10 tahun sudah. Sekalinya berkisah, kan tahulah jakun 10 tahun sudah mengamalkan zikir samarnya. Banyak makanya biar nih gara-gara kada berguru. Nah, gitu. Lalu mah hayabang nih kita kayak kaliangan paget lah. Kada dzakarahu Syekh Abdul Qadir fi hadis Baihaqi an Aisyah adzikru alladzi la tasma'uhu al-hafadzah. Nah, adzikru tenang bermula zikir alladzi la tasma'uhu al-hafadzah, yang kada mendengar akan zikir itu oleh malaikat hafadzah. Malaikat yang di awaknya itu kada mendengar, maka tuh yazidu lebih banyak pahalanya. Ala zikri, atas zikir, melebihi zikir alladzi tasma'uhu al-hafadzah, yang mendengar oleh malaikat hafadzah. Berapa banyaknya? Sab'ina dha'fa, 70 ganda lebih banyak daripada zikir yang diketahui oleh malaikat.
Mun kita kan la ilaha illallah, kan malaikat mendengar ya Allah catatnya. Amun kita menghinip, malaikat bingung juga apa nih si utuh ini pindah hinip. Nah, iya kalau begitu 70 ganda banyaknya. Nah, tapi kita amalkan keduanya ya Allah. Yang wayah orang banyak berzikir juga, wayah seorangan berzikir juga, yang hinip yang malaikat kada tahu ada juga kita zikirnya gitu nah. Amalkan ibadatan. Qala Al-Manawi, berkata Imam Al-Manawi, qila arada bidzalika adzikru at-tadabbur bidzalika dzikri at-tadabburu wa tafakkuru fi masnu'atillah wa alaihi. Nah, yang dimaksud ujar Imam Manawi, zikir yang termasuk malaikat hafadah kada tahun itu biasanya itu wilayahnya tadabbur wa tafakkur. Memikirkan kebaikan Tuhan, melamun memikirkan keesaan Allah, memikirkan ciptaan Allah yang elok yang luar biasa. Nah, maka itu disebut termasuk zikir juga dan malaikat kada tahu. Maka itu wal mutabadiri iradatu dzikril qalbi. Jangan dimaksud itulah zikir hati ya kita. Jadi zikir hati ini kada diketahui oleh malaikat 70 ganda lebih tinggi, lebih banyak pahalanya daripada zikir yang biasa. Anggaplah zikir biasa itu misalnya diberi Tuhan pahala 1000 misalnya, maka kali 70 ganda. Nah itu. Itu intah artinya singkatan. Cuma ujar guru bahari itu bisa juga musiknya kauyuhan jadi bagi saya bagaya guru bahari ya Allah jadinya kauyuhan musik ini aja. Wa qala al-Alqami la'alla al-murada bihi sama ini barangkali jasidin ujar Imam Al-Qami ini adalah yang dimaksud dengan zikir yang samar yang malaikat kada tahun itu tadabbur wa tafakkuru juga fi masnu'atillahi taala nah tapi tambahannya ada di sini tafakkur kepada segala macam ciptaan Allah, segala macam kebaikan Allah. Tapi ada tambahannya, kita bertafakur, berpikir fi istimbatil ahkami syar'iyyah. Ini para ulama banglah memikirkan hukum-hukum agama ini nah, atau mutalaah misalnya memikirkan hukumnya ini halal, haram apa. Menurut ulama kayak apa, memikirkan gitu kan dia berpikir sebenarnya. Nah, malaikat kan tahu juga namanya dipikirkannya, termasuk zikir juga itu. Nah, ini istimbat hukum ini bukan gawian bukan ulama mujtahid bang itulah. Nah, ini. Jadi Imam Syafi'i misalnya berdiam presiden istimbat hendak mengambil satu keputusan hukum istimbat naranya. Nah itu pun zikir juga, cuma diam aja merenung seorang sambil memikirkan data, mengumpulkan data sambil mencocokkan dengan ilham ilahi. Itu disebut istimbat. Jadi mengumpulkan data yang secara syariat ini, secara hadis Nabi kayak apa, menurut ulama, menurut sahabat kayak apa, sambil mencocokkan dari ilham Tuhan. Nah, itu istimbat. Wa tasawwuril masailil fiqhiyah. Nah, memikirkan masalah-masalah fikih. Allati yajriha syakhsu ala qalbi. Nah, yang itu biasanya terjadi terhadap seseorang terjadinya di hati. Nah, itu pun malaikat kada tahu dan itu pun termasuk zikir juga. Wa yatafakkaru fiha. Nah, walihada qala sallallahu alaihi wasallam alladzi la tasma'uhu al-hafadah ay al-muwakkalun bi kitabatil a'mal. Maksudnya ujar Nabi yang kada mendengar malaikat hafadah itu yaitu malaikat yang muwakkalun tadi kada mencatat amal-amalnya karenanya kada tahu. Walam yaqul alladzi la ta'lamu dan bukan Nabi mengucapkan mereka kada tahu aja cuma kada mendengar. Maksudnya kayak ini, ya Nabi, malaikat tuh tahu aja kita nih tuh, tahu aja kita tuh bertafakur. Ya kan pengalaman malaikat nih, banyak juga pengalaman. Jadi orang ujar mereka pasti bertafakur, atau pasti yang dipikirkannya kayak ini. Cumanya karena kada mendengar, kada tahu detail catatannya kayak apa kena. Makanya kada daya laporannya. Kayak kita juga melihat orang itu pasti ada yang pikirkannya, pasti ya kalau melamun gitu pasti ada yang pikirkan. Cuma detail yang dipikirkan itu mengapa ada tahu malaikat, amun tahu aja orang berpikir. Cuma yang dipikirkan itu kenapa ada tahu kenapa karena ada mendengar. Nah ini maksudnya. Dikit lagi lah. Wa sababu ziyadah fi dzalika. Kenapa orang yang berzikir samar itu
tambahannya 70 ganda dari orang yang berzikir yang kada samar. Annahu bi ghalibi masailihi nab'un muta'addun, karena dalam perkara ini ada manfaat yang lebih disediakan oleh Allah. Wa ziyadatu imanin wa ikhlasin, dan menambah keimanan dan keikhlasan. Nah, ya kalau karena bila kita zikir ini kadang batampai, amun kita kada bujur-bujur nahap belajar sifat 20 dulu zikir batampai, apalagi lagu-lagu misalnya bisa timbul kena riya ya. Kada riya ujub timbul. Mah bagusnya suara kujah aja berzikir aja. Lalu makin berhikmat belagukan, apalagi orang Allah kan belum makin nyai. Nah, tapi mungkin amun kita berdiam, siapa yang mau memuji ya kalau kita berzikir hati-hati aja, siapa yang memuji kan dia tahunya. Kecuali kita berkisah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyaddul a'mal ay as'abuha, yaitu paling sulit amal, wa athqaluha, paling ngalih, sama aja arti sulit dengan ngalih itu, paling ngalih amal, salasun, 3 perkara. Nah, paling ngalih amal itu 3 perkara aja Nabi. Paling sulit. Pertama, zikrullahi ta'ala ala kulli hal. Berzikir kepada Allah hatinya pada tiap keadaan. Itu paling ngalih. Kadang-kadang kita sebahagian aja, sembahyang mungkin paling serakaat. Bisa rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat pertama, sisanya kan dikit lagi. Nah, itu. Jadi setiap berzikir di setiap keadaan itu paling sulit. Ai fi kulli zaman wa makan, pada tiap waktu dan pada tiap tempat sulit benar zikir. Waktu mengetik tasbih yang 100, mau ingat benar Tuhan. Yang waktu mengetik tasbih 100. La ilaha illallah. Lo panah tuh Bang lawan anunya panatnya sudah. Nah, ibah mengetik tasbih yang 2 lupa lawan Tuhan. Tapi nah tasbih yang 2. Adik lagi lawan Tuhan. Kenapa? Ya tadi tuh Bang. Ada kawa kita sebagian seluruh waktu itu sulit. Nah, itu. Yang kedua pulang yang sulit. Nah, inilah Nabi memadahi. Jadi Nabi itu paham benar kita nih keadaan kita di akhir zaman ini. Wa muasatul akhi ay muawanatuhu, manolong dang sanak tuh ngalih benar. Dang sanak seagama kak, apalagi dang sanak kandung sama aja juga ngalih kita menolong, bujur-bujur menolong. Sebab banyak alasan. Kenapa kita ngalih menolong? Nyawa terus minta bantuan jahan, jangan. Lo kayak Tuhan. Nyawa terus yang memunyaki, nyawa terus memunyak. Nah, jadi ngalih benar yang bujur-bujur mau sini kalimatnya muawanah, selalu menolong tuh ngalih. Selalu menolong orang yang ada hubungan lawan kita. Tuh ngalih. Apalagi orang tuh rancak benar minta tolong terus. Ngalih benar. Nah, 2 sudah ngalihnya. Dan menolongnya tadi min milki, min maliki, min malika. Nah, cara baris salah arti. Min malika, dari hartamu. Tuh dibaca malik raja artinya. Min malika, dari hartamu. Nah, menolong dang sanak dari hartamu itu sulit. 2 sudah yang ngalih. Yang ketiga yang sangat ngalih ya Nabi, nah paling sulit amal nih. Insaful fakiril baisi min nafsika. Nah, insaful fakir, insaf itu melayani orang yang fakir, yang bais, yang rendah, yang derajatnya rendah, min nafsika, dari diri engkau. Artinya nyawa itu tertinggi pangkatnya, mau melayani orang yang terendah pangkatnya, itu sulit juga. Maksudnya apa? Yaitu ja'lu nafsika khadiman lil muhtaji. Nah, engkau menjadikan diri engkau pembantu atau pelayan bagi orang yang berhajat. Alladzi asabahu bu'sun aw syiddatun, yang orang berhajat itu ditimpa oleh kesulitan atau kesusahan. Nah, itu ngalih juga. Bisa nang kayak ini nah. Datang orang miskin mana ke rumah kita. Kada bacapal saking miskinnya. Baju maigat. Nah, muha bina maigat, seluruhnya bina maigat. Sekalinya minta sesuatu tolong kita, minta makan kan semacam kita menjulungin kulir kan. Disuruh pembantu aja menjulung tuh. Mun kita malah kada hakon. Nah, amun yang cakanya kita langsung melayani opin anak napa kai. Anak tih kan ulah kan tih, seorang mau ulah kan tih. Betul pulang melayani, pulang menyuruh makan pulang. Nah, itu ngalih dikit kenapa? Karena lain lipil seorang.
Nah, lain lipil seorang. Kita ti mau melayani mau orang tuh atasan seorang kah, jabatannya toh. Kayak ibarat seorang kan misalnya di kantor ninto kepala staf. Nah, kepala stafnya biasanya kada hakun melayani anak buahnya. Tapi mennya kepala dinas tertinggi pada seorang kepala staf, nah mau tuh melayani ya. Nah, itu. Jadi ibarat kepala sekolah toh. Melayani bubuhan guru-guru yang biasa, apalagi guru honorer misalnya di guru honorer. Arti guru honorer itu kan guru biasa. Ada berpangkat apa-apa toh, ada yang jaminan sosial segala macamnya. Nah, guru biasa, ada hadapan akun jarang kepala sekolah itu yang karena sidin apalagi itu keluaran aras mungkinnya ada hadapan akun nah. Keluaran aras sekolahnya. Melayani guru honorer ada hadapan akun kenapa di bawah seorang? Benar Pak? Yang iyanya seorang minta layani. Nah itu perkara yang sulit. Perkara yang sulit. Nah jadi 3 macam. Pertama, zikir kepada Allah pada tiap waktu dan tiap tempat, menolongi dang sanak, bisa dang sanak seagama atau segantong nih lah, sekandung, atau misalnya melayani orang yang terendah pada seorang dari sisi ekonomi, derajat, itu pun sulit juga. Nah sambungannya wallahu a'lam. Ada sampai tuntungannya nah, panjang kisahnya nah. Insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.